6:35, General Huguen, Chief of Police, is driven to work. This morning he's half an hour late. Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah tanggal 14 Oktober tahun 1921. Ia adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia kelima. Banyak keteladanan yang dapat kita ambil dari sosok Jenderal Hugeng. Bahkan, ada humor yang menyebutkan bahwa hanya ada 3 polisi yang jujur di negara ini. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Berikut ini adalah nilai-nilai berakhlak yang dapat kita petik dari seorang Jenderal Hugeng. Nilai berakhlak yang dapat kita pelajari dari sosok Jenderal Hugeng adalah berorientasi pelayanan. Setiap akan berangkat pergi ke kantor, Jenderal Hugeng selalu berusaha untuk memilih rute yang berbeda. Hal ini dilakukannya agar dapat memantau situasi lalu lintas dan kesiapsiagaan aparat kepolisian. Ia bahkan kerap turun tangan langsung mengatur lalu lintas. Hal itu dilakukannya dengan ikhlas seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaan kepada profesi. Jenderal Hugeng berpendapat seorang polisi dari mulai pangkat rendah sampai tertinggi adalah sebagai pelayan masyarakat. Nilai berakhlak yang dapat kita pelajari dari sosok Jenderal Hugeng adalah akuntabel. Jauh sebelum menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng sudah terkenal akan kejujurannya. Hugeng tak mempan disuap, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Hugeng juga tak kenal kompromi mengusut berbagai kasus kejahatan. Dia tidak peduli siapa backing orang itu. Jika bersalah, ya harus ditindak. Betapa visionernya Hugeng untuk mencegah korupsi di Indonesia. Ide pelaporan kekayaan bagi kepolisian datang dari Hugeng sebagai instrumen untuk mencegah korupsi. Nilai kompeten yang bisa diambil dari Jenderal Hugeng Imam Santoso yaitu dilihat dari karir militer dan non-militer yang dijalankan Jenderal Hugeng di Indonesia hingga Amerika Serikat, sudah pasti bahwa beliau adalah seorang yang kompeten karena beliau tidak pernah puas dengan pendidikan yang sudah didapatnya. Nilai harmonis yang diaktualisasikan oleh Jenderal Hugeng ialah pada saat perjalanan menuju kantor dan terjadi penumpukan kendaraan, Jenderal Hugeng tidak segan turun langsung dari mobil dinasnya dan mengambil alih tugas polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Hal itu dilakukan dengan ikhlas seraya memberikan contoh kepada anggota polisi lain untuk saling tolong-menolong. Tugas polisi adalah mengayomi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Jenderal Hugeng tidak hanya dikenal sebagai polisi yang jujur dan berintegritas, namun beliau juga berdedikasi pada jabatan yang dia emban. Selama masa jabatannya, Jenderal Hugeng senantiasa menjaga nama baik citra kepolisian Republik Indonesia dan terus berkomitmen pada sumpah jabatan. Hal ini ditunjukkan saat beliau memilih untuk menyingkirkan barang hadiah pemberian dari Cukong daripada harus melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. Nilai adaptif yang bisa diambil dari Jenderal Hugeng Imam Santoso yaitu saat beliau menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng Imam Santoso melakukan inovasi di beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Nilai kolaboratif yang tercermin pada kepemimpinan beliau adalah peran serta kepolisian Indonesia dalam organisasi polisi kriminal internasional. Dengan dibukanya Sekretariat NCB atau Biro Pusat Nasional Interpol di Jakarta, melalui badan ini, proses penanganan masalah kejahatan internasional dapat dilakukan dengan kerjasama antar negara. Hugeng adalah cerminan seorang tokoh yang menanamkan nilai berakhlak dalam dirinya dan pekerjaannya. Kita harus dapat melahirkan Hugeng-Hugeng baru, dimulai dari kita sendiri dan dimulai saat ini juga.